Sitara, sitara, silaturahmi dan Rabta Ahmadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu yang lalu kita berbicara tentang Nabi itu adalah nikmat, bukan azab. Maka pada kesempatan yang mulia ini saya akan berbicara tentang fungsi daripada terutusnya Rasul-Rasul Allah ke dunia ini. Kita akan membahas 5 pokok saja yang menjadi tugas daripada seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah untuk memperlihatkan mukjizat-mukjizat dan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, maka umatnya akan memiliki keimanan yang kuat bahwa di balik terutusnya seorang Rasul itu ada kekuatan besar dari Allah Ta'ala yang mendukungnya. Misalnya saja ketika Nabi Ibrahim alaihissalam yang ditimpakan satu siksaan besar, beliau dibakar, ya, tetapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdasarkan hukum-hukum alam yang ada, beliau bisa selamat dari bara api itu. Kemudian juga mukjizat Nabi Musa alaihissalam dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu untuk memukulkan tongkatnya ke laut, dan dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian laut itu surut sehingga ada jalan yang bisa dilewati oleh Nabi Musa alaihissalam dan umat beliau. Ketika Fir'aun dan pasukannya mengejar sampai ke tengah, Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya sudah melewati daratan yang disisakan karena air yang surut, maka Fir'aun dan pasukannya ditenggelamkan. Dengan kejadian ini maka menyadarkan orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa ada kekuatan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melindungi Nabi Musa alaihissalam dan mereka. Dan juga untuk memberi kesadaran kepada orang-orang yang tidak mau beriman kepada utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ada azab yang akan menimpa mereka. Begitu juga mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau seorang ummi tetapi dapat menerima wahyu tertinggi dalam kedudukannya sebagai pembawa wahyu syariat berupa kitabullah Al-Quran. Ini adalah wahyu terbesar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, diutusnya seorang Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk memperbaiki iktikad dan keyakinan manusia yang sudah lari menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah lari menjauh dari tujuan penciptaannya, yakni menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi pada kenyataan umat-umat yang di mana Rasul itu diutus, mereka telah menyembah berhala. Mereka telah melakukan tindakan-tindakan kemusyrikan
yang dengan begitu mereka akan menjauh dari jalan kebenaran, jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 360 berhala yang ada di Ka'bah pada saat itu menunjukkan betapa hebatnya kemusyrikan yang dilakukan oleh bangsa Arab. Dan kepada umat yang demikian itulah Nabi Muhammad SAW diutus, dan dengan segala perjuangan beliau, begitu juga dengan para sahabat yang mendukungnya, maka ketika Islam berjaya, 360 berhala itu dibersihkan. Secara fisik berhala itu dibersihkan, tetapi lebih awal tentu adalah membersihkan jiwa mereka yang jauh dari Allah Ta'ala untuk kembali mendekat dan beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Pada hakikatnya, diutusnya seorang Rasul adalah untuk memperkuat kembali sinyal ilahiyah. Seperti sinyal HP yang ada sekarang, ketika kita jauh dari towernya, maka sinyalnya juga akan lemah. Nah, oleh karena itu maka dengan jarak tertentu perusahaan sinyal ini kan kemudian mereka membuat tower lagi, sehingga sinyal HP kita menjadi kuat. Nah, begitu juga kehadiran utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rangkaiannya dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW, mereka adalah tower-tower ilahiyah untuk memperkuat kembali sinyal umat manusia yang telah lari menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kemusyrikan yang mereka lakukan, kemudian ditarik kembali oleh utusan-utusan Allah Ta'ala itu untuk memperbaiki akidah mereka dan ibadah mereka. Yang ketiga, diutusnya Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk memberikan uswah, teladan, memperbaiki moral umat manusia. Kita mengetahui misalnya dari sejarah Nabi Muhammad SAW, bagaimana bangsa itu tidak menghormati perempuan. Bayi perempuan dikubur hidup-hidup, tetapi dengan datangnya Islam kemudian mengajarkan untuk menghormati kaum perempuan. Jadi pada dasarnya yang meletakkan pondasi emansipasi adalah Rasulullah SAW dalam hal ini. Kemudian banyak sekali juga moral-moral yang kemudian dirubah oleh datangnya utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ya, seperti juga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada bangsa Arab saat itu. Mereka konon katanya 5 kali dalam sehari itu mabuk-mabukan. Orang yang dihormati pada saat itu adalah mereka yang sering menjamu minum-minuman arak. Dan dengan hadirnya Rasulullah dan syariat Islam, mereka ditarik untuk mengganti mabuk dunia arak itu dengan mabuk kecintaan kepada Allah Ta'ala 5 kali dalam sehari melaksanakan ibadah sholat. Hal ini yang menjadi titik poin bagi terutusnya seorang Rasul untuk memperbaiki akhlak dan moral umat manusia. Selanjutnya, yang keempat, fungsi dari diutusnya nabi-nabi Allah adalah untuk menerangkan hikmah-hikmah dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tadinya menjadi rahasia yang belum terbuka, maka dengan diutusnya Rasul Allah itu menjadi terbuka.
Misalnya bagaimana Hadrat Rasulullah SAW menerangkan kepada para sahabat bagaimana cara meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah dengan jalan menjalin hubungan vertikal dengan Allah Ta'ala dan menjalin hubungan horizontal dengan sesama manusia. Hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang kemudian ditandai dengan hubungan baik terhadap sesamanya. Ini satu hikmah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan begitu juga diajarkan oleh nabi-nabi yang datang lebih dulu. Oleh karena itu memang ada benang merah yang sangat kentara dari diutusnya Rasul-Rasul Allah Ta'ala itu sebenarnya sama. yakni mengajarkan kepada umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Robbi wa robbakum fa'buduh misalnya. Sembahlah dia, Tuhanku dan Tuhanmu. Kan selalu begitu. Tetapi cara penyembahannya memang kemudian mengalami penyempurnaan-penyempurnaan. Hingga datangnya Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Segala bentuk penyembahan yang benar terhadap Allah Ta'ala memang kemudian ada di dalam Islam. Dan disempurnakan tata caranya. Yang terakhir, fungsi dari diutusnya seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk menciptakan persatuan di antara manusia dan menghilangkan perselisihan di antara mereka. Misalnya di dalam Al-Quran disebutkan, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka hilangkanlah, jauhkanlah perselisihan di antara kamu. Bermusyawarahlah dan mencapai kata sepakat sekalipun ada perbedaan, tetapi dengan jalan musyawarah bisa diselesaikan. Inilah pondasi-pondasi yang diajarkan oleh agama untuk terciptanya persatuan. Satu dengan yang lain bersaudara, bahkan di dalam satu hadis Rasulullah menyebutkan an-nasu ka'asnanil musti. Bahwa manusia itu adalah seperti gerigi pada sisir. Apa maksudnya? Sama rata. Coba saja kalau sisir gigi-giginya tidak rata, apakah bisa membereskan rambut? Kan tidak. Hal ini menunjukkan bahwa Islam itu meletakkan pondasi kesetaraan di antara manusia. Tidak ada satu bangsa yang lebih tinggi daripada bangsa lain. Ataupun Al-Quran menyebutkan tidak lebih mulia kulit putih dengan kulit hitam. Tetapi yang lebih mulia di sisi Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Saya kira ini 5 fungsi utama dari kehadiran utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kelima fungsi itu ya kita menjadi penikmatnya. Kita merasakan akan fungsi-fungsi dari kehadiran mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.